Yuk. Oke. Shalom. 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 Kurang semangat ada 5.000 orang. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat ya. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan atas hidup kami selalu ada Tuhan. Tuhan masih kasih kepercayaan buat kami untuk kami kembali sama-sama berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami yakin dengan berbagai macam masalah yang dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus luar biasa yang memampukan kami Tuhan untuk terus kami mengucap syukur kepada kami Bapa, Asyadi. berdoa untuk gereja kami Tuhan yang terikat istri Tuhan, berkati selalu Tuhan, supaya gereja ini kedepannya semakin menjadi gereja yang besar, mendatangkan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan yang hikmah dan bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah dan bersuka cita pada siang hari ini, sama-sama kita mengatakan Amin. amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau mengucap syukur di dalam Tuhan. Kita tangan boleh di atas. Dalam Puji syukur hanya bagi Tuhan. Selama yang layak Tuhan. Kami mau bersorak
siapkan hati kita untuk di dalam menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau yakin dan percaya Tuhan, kami akan selalu mengasihi. Apapun musibah dalam hidup kami, Haleluya. kami tetap mau mengasihi. Terima kasih. Kau baik Tuhan Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan hidup kami. selalu. Biarlah kami mau merenungkan Kasih arti Tuhan. firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kau tuntun dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Jiwaku. Sama-sama katakan aku mengasihi. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Amin. Yesus dengan Segenap jiwaku.
Tentang menemukan hatinya Tuhan. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita katakan amin. Sampai boleh Bapak Ibu semua sekalian hari ini. Shalom. Ada sukacita? Amin. Tambah berkat Tuhan. Amin. Yuk kita lanjutkan bahasa kita tentang menemukan hatinya Tuhan pada bagian ketiga hari ini. Kita buka dalam 1 Tawarikh 16 ayat ke-11 Bapak Ibu. Di layar 1 Tawarikh 16 ayat ke-11. Satu ayat kita baca hari ini, 1, 2, 3. 1 Tawarikh 16, 11 ada di layar. Oke, 1, 2, 3 yang keras, 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa tafsir secara gamblang, jangan cari Tuhan kalau ada maunya aja. Karena kita pakai carilah wajahnya selalu continue, selalu. Baik senang, baik tidak senang, baik suka, baik duka, baik kelimpahan, baik kekurangan, tetap cari wajah Tuhan. Bahkan kalimat ini bukan carilah Tuhan. Jadi kalau cari Tuhan, artinya kalau bukan hanya ketika Bapak Ibu, ini udah tengah bulan nih, tanggal 16-an.
gajian sudah mulai menipis. Kita cari Tuhan sama-sama yuk. Kita bersepakat yuk kalau bulan depan mau Natalan, saudara. Kalau nggak sampai 2 bulan kita akan mengakhiri tahun ini, saudara. Ayo kita cari yuk. Kalau tahun depan katanya dolar tambah melonjak, bahkan emas itu tambah lebih 3 juta, saudara. Udah tambah bingung, saudara. Yuk sama-sama cari Tuhan yuk. Berarti kalau kekurangan, kalau ada masalah baru cari Tuhan. Tapi kita bakal cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah selalu, saudara. Bagi saya menemukan hatinya Tuhan bukan berarti kita secara harfiah melihat hati Tuhan. Dicari, di mana hati Tuhan? Seperti nyari buah telur, ya, ketika Paskah, orang suami minggu, taruh di tengah-tengah, orang menurut dia kusuk-kusuk, semak belukar, saudara ya, di ujung-ujung bawah pohon dicari, saudara. Tetapi mengerti isi hati Tuhan itu bagian merupakan menemukan hati Tuhan, menemukan kerinduan Tuhan apa sih sama kita, kehendaknya dan karakter Tuhan yang terdalam, saudara. Maka kalau tadi usinya kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Seringkali orang cuma nyari Tuhan, percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, tetapi tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Minggu lalu kita doa sama-sama di sini sepakat ya. Ada seorang anak, Farel namanya, belum kenal Yesus, sudah. Ini jemaat yang kami layani di pos kita Solo. Ibunya belum Kristen, tapi senang ibadah, sudah. Hari Sabtu terlindas stroke kepalanya, dibawa ke ICU, harus dibelah kepala karena tidak perawatan yang cukup, dioper ke rumah sakit lebih besar, saudara ya. Ternyata hari Senin malam itu harus belah kepala. Alhasil kita kasih video call, di telepon sama-sama, kita suka dikit sama-sama Bapak Ibu ya. Malam itu dibelah kepalanya. Lalu Selasa sore akhirnya sudah siuman, saudara. Matur nuwun, makasih om. Saya tanya sama kawan saya yang di Solo, umur dia berapa sih om? 16 tahun kemarin Senin om. Pas operasi kepala, dia ulang tahun 16 tahun. Saya bilang sama anak ini, itu karena Tuhan Yesus. Saya kesaksian Bapak Ibu, kalau video di TikTok, ribuan orang yang menonton, atau di Facebook, ratus orang yang menonton Bapak Ibu, dan like, langsung kasih doa bagi mereka. Bagi saya, bagaimana isi hati Tuhan, bahwa Tuhan itu rindu bukan hanya pada orang-orang yang sudah mengenal Yesus yang mengalami Tuhan, tapi orang-orang yang belum mengenal Yesus Tuhan bisa mengalami Tuhan. Bapaknya sibuk dengan kegiatan ibadahnya, keagamaan setiap hari, pagi sore, pagi malam Bapak. Ibunya sibuk bekerja, gak ada figur, role model, saudara. Tapi saya bilang sama teman saya ini, bisikin tentang anak yang hilang di Alkitab, bahwa Tuhan mencari anak-anak yang terhilang. Anak ini dalam keadaan mabok, saudara. Mulutnya bocil ya. Alkohol campuran, saudara. Terus ada juga bawa selang, sedotan atau apa? Sabu-sabu. Orang tuanya sibuk dengan keagamaannya, ibunya sibuk dengan kegiatan pekerjaannya, tapi anak terlantar, saudara. Tapi Tuhan tolong, coba bayangkan kalau aku ini mati, belum kenal Tuhan, dan begini Bapak Ibu, kecewa orang tua bagaimana? Tapi saya bilang pada orang tua ini, ibu janji mau baptis sama salah satu teman kita. Tuhan nggak mau itu, Tuhan mau ibu baptis sama anak ini. Bayar dasar. Sudah. Ini berbicara tentang hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar mengatakan tentang Tuhan, tapi harus mengalami dan mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Berkali-kali saya bilang bahwa yuk kita bukan hanya beribadah, tapi sudahkah engkau dan aku mengalami Tuhan setiap hari? Di grup setiap hari saya coba, saya bangun jam 4 pagi karena seminggu lalu ini saya menemani Fanny sekolah, karena Papa Evan menemani kakeknya, ya saudara ini. Setiap kali nemenin Fanny sekolah saya merenungkan, lalu saya buat ayat, lalu kirim ke grup. Itu pun saya alami. Ternyata confirm dengan Dr. Vini kemarin. Loh kok Pak sama bahasanya?
Konfirmasi ya dok ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa bicara dari segala suatu media yang ada. Supaya apa? Memperteguh iman kita. Kisah tentang Petrus berjaya air harus mengalami Tuhan dulu. Dia keluar dari komunitasnya, out of the box. Dia bisa mengalami Tuhan, saudara. Jadi saya ingin berbagi hari ini Bapak Ibu ya, di menjelang akhir November, akhir Desember, akhir tahun ini, kita semua harus mengalami dan mengenal Tuhan sesungguhnya. Amin. Yang pertama, apa sih, bagaimana sih menengah hati Tuhan? Yang saya pelajari, pertama, menengah hati Tuhan berarti mengerti kehendak